Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-57. Hari ini kita akan melakukan kajian lanjutan terkait dengan Adam, Hawa, dan munculnya peradaban manusia di muka bumi. Kita masih melanjutkan itu karena memang banyak sekali misteri yang tersimpan di dalam peristiwa yang mengawali munculnya peradaban di muka bumi ini. Dan khususnya karena di dalam forum kita masih ada sejumlah pertanyaan yang mesti diklarifikasi dan kemudian kita coba jelaskan dan kemudian kita lakukan kajiannya secara sistematis dan secara terstruktur sehingga terus akan mengarahkan kita kepada sebuah kesimpulan yang semakin holistik, semakin komprehensif. Hari ini kita akan mengkaji sebuah pertanyaan dari kawan kita yang ada di forum kajian kita, yaitu pertanyaan sesungguhnya Adam itu diturunkan dari surga kemana? Karena kita sudah membahas bahwa surga Adam itu sesungguhnya berada di bumi. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran sejumlah ayat menceritakan atau menggambarkan bahwa Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Nah itu berarti kan surganya tidak berada di bumi katanya. Oke, tentang ini kita tuntaskan hari ini. Sebetulnya yang dimaksudkan turun itu apa? Nah sahabat sekalian, seperti yang biasa kita lakukan, untuk mendapatkan gambaran yang jelas, yang holistik dan komprehensif, kita mengambil sumber pertama yang otoritatif di dalam kajian kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ternyata Al-Quran menggambarkan dengan sangat jelas makna dari kata turun, ya, diksi yang dipilih, ya, diksi adalah peristilahan kata-kata yang dipilih oleh Al-Quran untuk menggambarkan turun. Itu maknanya apa, nuansanya seperti apa, itu bisa kita peroleh dari ayat-ayat yang lain yang menggunakan diksi yang sama. Itulah yang selalu kita lakukan karena memang Al-Quran yang memerintahkan kepada kita bahwa untuk memahami sebuah ayat itu harus mencari penjelasannya di ayat-ayat yang berbeda. Yang dalam istilah tafsir digambarkan atau diistilahkan sebagai tafsir ayat bil ayat. Itu adalah teknik atau metode yang paling tinggi di dalam menafsiri Al-Quran Al-Karim. Firman dengan firman, ayat dengan ayat, dalam konteks yang sama, dalam istilah yang sama. Oke, sahabat sekalian, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka kata turun itu ada dua istilah, dua diksi yang banyak dipakai di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah menggunakan kata habato, yahbitu, ihbitu. Maknanya adalah turun, ya, turun, dan kemudian kata perintahnya ihbitu, turunlah. Dan yang kedua, Al-Quran banyak sekali, lebih banyak menggunakan kata nazala dan anzala, yang maknanya juga turun dan menurunkan. Nah maka kita coba lihat, diksi mana yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menggambarkan turunnya Adam itu. Ternyata kalau kita lihat seluruh ayat-ayat yang bercerita tentang turunnya Adam itu menggunakan diksi habato atau ihbitu, turunlah dari surga. Kalau kita cek di dalam Quran digital, ya, dengan mengaktifkan kata habato, yahbitu atau ihbitu itu, maka kita akan mendapati ada 8 ayat yang menggunakan kata yang sama dengan diksi yang dipakai untuk memerintahkan Adam turun dari surga. Oke, kita lihat satu persatu supaya kita bisa mendapat nuansanya.
Sebetulnya yang dimaksud dengan perintah ihbitu itu apa? Yang pertama adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ayat ini menggunakan diksi ihbitu wa qulna ihbitu, dan kami berfirman, turunlah dari surga itu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain akan menjadi musuh. Sahabat sekalian, ini ternyata ya perintah turun dengan menggunakan kata ihbitu itu dijumpai dalam sekian ayat ya, ada 8 ayat atau 7 ayat yang lainnya yang menggambarkan 4 diantaranya itu bercerita tentang turunnya Adam dari surga, dan 4 yang lainnya itu bercerita tentang nuansa yang berbeda, tetapi maknanya justru akan memberikan gambaran penjelas tentang maksud dari kata ihbitu itu. Selain di dalam surat Al-Baqarah 36, Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 123. Juga perintah untuk turun kepada Adam berdua dengan Hawa. Ya, digambarkan di situ Allah menggunakan perintah kepada mereka berdua untuk turun dari dalam surga. Ini menarik karena ternyata memang kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 35, Allah menggambarkan perintah untuk menempati surga itu berdua. Wahai Adam, diamilah surga itu bersama istrimu. Ya, ini sudah kita bahas di episode yang lalu. Nah, di surat Toha ayat 123 ini kemudian Allah menggambarkan perintah turun kepada mereka berdua dari dalam surga. Qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Qala ihbitu minha jami'an, kata ayat ini. Menarik, meskipun qala ihbitu itu menggambarkan berdua, ya perintah untuk turun berdua antara Adam dan Hawa itu, ternyata di situ ditambah lagi jami'an. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya menjadi musuh. Ini mulai memunculkan pertanyaan, kenapa perintah turun berdua itu masih ditambah lagi kata jami'an dan sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Tentu maksudnya bukan Adam dan Hawa bermusuhan. Tetapi ada sebuah gambaran ternyata di situ ada orang-orang yang lain lagi selain Adam dan Hawa. Ada komunitas yang lain lagi yang juga diperintahkan untuk turun dari surga itu. Nah, ayat ini juga menggunakan kata ihbitu, ya, perintah turun dengan diksi yang sama. Terus kalau kita mencoba menggali lagi di ayat yang berbeda, maka kita akan mendapat penjelasan yang semakin gamblang. Perintah turun dengan menggunakan kata ihbitu itu ternyata bukan hanya kepada Adam dan Hawa, tetapi kepada orang-orang yang lain lagi yang rupanya sudah menempati surga itu untuk diperintahkan turun dari dalam surga, taman yang indah, kebun yang indah itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 38 Allah memberikan penjelasan yang lebih jauh lagi tentang perintah turun kepada Adam, Hawa, dan sejumlah penghuni surga itu untuk keluar dan turun dari surga itu. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu.
Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, semakin menarik di surat Al-Baqarah ayat 38 ini Allah memberikan gambaran kepada kita bahwa yang diperintahkan turun itu ternyata bukan hanya Adam dan Hawa, melainkan ada sejumlah penghuni lainnya. Sehingga digunakan perintah dalam bentuk jamak ya kepada sejumlah orang. Qulnah bitu minha jami'an. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya. Sahabat sekalian, ini sekali lagi menggunakan kata ihbitu tetapi dalam bentuk jamak, dan ada dua informasi di situ. Selain perintah untuk turun keluar dari surga itu, ternyata yang diperintahkan itu adalah sejumlah penghuni surga itu, termasuk Adam dan Hawa di dalamnya. Dan semakin menarik lagi ketika kita membaca surat Al-A'raf ayat 24, di mana Allah semakin menegaskan bahwa Allah memerintahkan semua penghuni surga waktu itu untuk keluar dari dalam surga itu. Ya, menggunakan diksi yang sama, yaitu ihbitu. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan atau tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampai waktu yang telah ditentukan. Sahabat sekalian, itulah 4 ayat ya di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang perintah turun menggunakan kata ihbitu. Nah, ternyata tidak ada lagi kata atau ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan Adam dengan istilah diksi yang berbeda. Semua perintah untuk turun kepada Adam, ya turun dari surga, itu menggunakan diksi yang sama, yaitu ihbitu, turunlah. Lantas bagaimana kita bisa mendapatkan kefahaman nuansa dari diksi itu? Turun itu dari mana? Apakah turun dari langit, ya surga yang digambarkan di langit nun jauh di sana, ataukah surga itu sesungguhnya adalah di muka bumi, di tempat yang tinggi, di dataran tinggi, di mana di Al-Quran digambarkan sebagai tempat yang subur, tempat yang sejuk, banyak sumber mata air, yang di bawahnya banyak sungai-sungai mengalir dan seterusnya. Jadi yang dimaksud turun itu, apakah turun dari langit, dari luar angkasa yang selama ini digambarkan, bahkan digambarkan seperti alien begitu ya, ada yang menggambarkan begitu, atau dari dimensi yang lebih tinggi, surga nun jauh di sana ke planet bumi, ataukah Adam ini turun dari dataran tinggi yang sudah ada di permukaan bumi, turun ke dataran yang lebih rendah dan kemudian menyebar ke seluruh permukaan bumi. Maka kita bisa mengambil nuansanya dari ayat yang berbeda yang menggunakan istilah yang sama, diksi yang sama, yaitu habato ihbitu. Saya bilang tadi ada 8 ayat yang menggunakan istilah itu. 4 diantaranya bercerita tentang turunnya Adam, dan 4 yang lainnya ternyata memberikan gambaran yang menarik kepada kita. Yang pertama, ya 4 yang kedua ini, yang pertama adalah bercerita tentang perintah turunnya iblis keluar dari surga itu. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Kata ihbitu di dalam ayat ini digambarkan atau digunakan untuk memerintahkan iblis turun dari surga. Jadi nuansanya masih kurang lebih sama dengan Adam. Tetapi ini digunakan untuk memerintahkan kepada iblis, ditambahkan lagi keluarlah dari surga itu. 1. Yang kedua, ternyata kata ihbitu itu juga digunakan untuk menjelaskan Nabi Nuh
yang turun dari Bukit Judi ketika kapalnya itu terdampar ya di sebuah bukit setelah banjir. Kemudian digambarkan Allah memerintahkan turunlah dari kapal itu, turunlah dari bukit itu untuk kembali ke kawasan-kawasan yang banyak dihuni oleh manusia. Allah berfirman tentang itu di dalam surat Hud ayat 48. Qila ya Nuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala ummamim mimman ma'ak. Difirmankan, hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat dari orang-orang yang bersamamu. Ayat ini menggunakan diksi ihbitu untuk menggambarkan turunnya Nabi Nuh dari Bukit Judi itu. Qila ya Nuh bit. Dikatakan kepada Nuh, turunlah wahai Nuh dengan penuh keselamatan dan keberkatan bersama orang-orang yang ikut bersamamu. Artinya kata ihbitu itu adalah digambarkan oleh Al-Quran bukan turun dari langit, tetapi adalah keadaan ya, kondisi situasi di mana Nabi Nuh itu turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. 2. Yang ketiga, di ayat yang berbeda lagi Allah menggunakan kata ihbitu itu untuk menggambarkan bahwa turunnya itu memang bukan dari langit yang nun jauh di sana, melainkan tetap di permukaan bumi dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yaitu ketika Allah bercerita di dalam surat Al-Baqarah ayat 74, di mana di sela-sela batu itu muncul mata air yang jatuh, ya, yang turun, yang menetes dan kemudian mengalir ke berbagai penjuru bumi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sungguh di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, kata ayat ini. Dan sungguh di antara bebatuan itu ada yang yahbitu min khasyatillah, turun, meluncur, menetes, keluar mata air itu dari dalamnya dikarenakan takut kepada Allah. Poin yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan kata yahbitu, ya, keluar atau turun, menetes dari tempat yang lebih tinggi dan kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah. 3. Nah, yang keempat sangat menarik ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa, di mana Nabi Musa bersama Bani Israel berada di sekitar Gurun Sinai sebelum masuk ke Palestina. Nah, di sana digambarkan Bani Israel itu minta segala macam makanan ya kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar didatangkan makanan-makanan itu. Nah, kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada Bani Israel untuk pergi ke kota. Nah, disitulah Nabi Musa menggunakan kata habato ihbitu itu untuk memerintahkan mereka turun, keluar dari tempat mereka berada ya ke tempat yang lebih rendah dan menariknya dikaitkan dengan perkotaan. Sehingga bisa digambarkan sebagai turun ke kota. Nah, Allah bercerita tentang itu di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-61. Ihbitu misram fa inna lakum ma sa'altum. Musa berkata, turunlah kamu ke kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Sangat menarik ayat ini menggunakan kata diksi ihbitu untuk menggambarkan turun ke kota. Nah, jadi sahabat sekalian, kalau kita simpulkan dari 8 ayat ini, perintah turun dengan menggunakan kata ihbitu itu sesungguhnya bukan dari tempat yang non jauh di sana, apalagi dari langit ya diturunkan ke bumi.
melainkan dari dataran yang tinggi ke dataran yang lebih rendah, satu. Dan yang kedua adalah perintah untuk turun ke kota, menyebar ke berbagai tempat yang lebih rendah atau tempat-tempat yang ramai, semacam turun gunung. Sahabat sekalian, dari 8 ayat ini kita memperoleh kesimpulan bahwa Adam itu sesungguhnya diturunkan Allah atau diperintahkan untuk turun dari surga itu bukan dari langit, melainkan dari tempat yang lebih tinggi, dari pegunungan menuju ke tempat yang lebih rendah dan kemudian melakukan penyebaran ke berbagai wilayah kehidupan. Untuk memastikan ini, maka kita mencoba melihat ayat-ayat yang terkait dengan turun tetapi dari tempat yang lebih jauh, yaitu turun dari langit. Ternyata ada 293 ayat yang bercerita tentang turunnya sesuatu dari langit, dari dimensi yang lebih tinggi. Misalnya tentang turunnya air hujan dari langit, turunnya para malaikat dari langit, turunnya wahyu atau kitab-kitab suci termasuk Al-Quran dari langit dan sebagainya. Itu ternyata bukan menggunakan kata habato ihbitu, melainkan menggunakan kata nazala dan anzala. Itu bermakna turun dari tempat yang jauh. Ya, silahkan Anda cross-check di dalam Al-Quran, tapi saya coba bacakan beberapa ayat-ayat yang pendek ya, untuk menggambarkan penggunaan kata nazala dan anzala itu. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a bina'aw wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Jadi ketika Allah menggambarkan turunnya sesuatu dari tempat yang jauh, bahkan masih di bumi tetapi berjarak cukup jauh karena itu dari atas awan ya, atau dari awan, maka tidak menggunakan kata habato ihbitu, melainkan menggunakan anzala. Allah menurunkan air hujan dari langit, dari awan itu. Satu ya, ketika Allah bercerita tentang hujan itu menggunakan kata, diksinya adalah anzala atau nazala. Nah, ini Anda bisa menemui di dalam banyak ayat yang lain, karena tentang ini ada ratusan ayat. Nah, yang kedua, ketika Allah bercerita tentang mengirimi Bani Israel burung-burung yang disebut sebagai manna dan salwa. Allah menurunkan manna dan salwa untuk memberikan rezeki kepada Bani Israel yang waktu itu butuh makanan karena berada di tempat yang gersang. Allah bercerita tentang itu di dalam surat Al-Baqarah 57 dengan menggunakan kata anzala. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kullu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Allah menggunakan kata anzalna, ya, menurunkan dari ketinggian, dari udara, dari langit. Meskipun itu masih bagian di dalam atmosfer bumi, ya, berada di dalam atmosfer bumi, tetapi menunjukkan ketinggian yang cukup jauh dari langit, maka menggunakan kata anzala. Tidak menggunakan kata habato ihbitu misalnya, atau yahbitu. Ini menunjukkan makna dari atau perbedaan makna antara habato dan anzala nazala itu. Turun dari langit atau diturunkan, menurunkan dari langit, ya. Air, burung
Yang ketiga, ketika Allah menggambarkan menurunkan Al-Quran misalnya, itu juga menggunakan kata nazala, anzala. Misalnya di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, untuk turunnya wahyu Al-Quran, Allah menggunakan kata nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Atau di ayat yang lain lagi, ketika Allah bercerita juga tentang turunnya Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 174. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Termasuk ketika Allah menceritakan atau menggambarkan turunnya para malaikat dari dimensi yang lebih tinggi ke dimensi dunia, maka menggunakan kata nazala atau anzala itu. Misalnya di dalam surat Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan malaikat Jibril pada malam itu dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Oke, sahabat sekalian, Anda masih bisa melakukan cek ya di dalam Al-Quran karena jumlah ayatnya ratusan. Sekitar 290-an ayat yang menggunakan istilah nazala dan anzala itu, di mana digambarkan turunnya itu bukan dari tempat yang di permukaan bumi, melainkan dari udara, dari awan, dari langit, bahkan dari dimensi-dimensi yang lebih tinggi, karena digambarkan para malaikat dan kemudian Al-Quran, bahkan di ayat yang berbeda digambarkan setan-setan juga diturunkan, itu menggunakan kata anzala dan nazala. Maka dengan ini kita mendapatkan gambaran ya yang komparatif. Sebetulnya yang dimaksudkan dengan Adam turun dari surga itu dari tempat yang non jauh di langit, dari dimensi yang lebih tinggi, ataukah sesungguhnya di permukaan bumi saja, dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah dan kemudian menyebar bertebaran ke berbagai kota di penjuru bumi ini. Oke, sahabat sekalian, dengan melakukan kajian atas diksi atau kata ya istilah yang digunakan oleh Al-Quran ini, kita mendapatkan kejelasannya. Penggunaan kata ihbitu, ya habato, yahbitu, ihbitu, itu lebih menggambarkan turun dari tempat yang tinggi ke yang lebih rendah dan kemudian menyebar ke seluruh permukaan bumi. Karena kalau digambarkan atau kita menduga, mengira Adam itu dari luar angkasa, dari langit, dari dimensi yang lebih tinggi, maka diksi yang digunakan pasti bukan habato, yahbitu, ihbitu, melainkan menggunakan kata anzala dan nazala. Sebagaimana wahyu diturunkan, para malaikat diturunkan, setan-setan diturunkan, ya bahkan air hujan diturunkan dari awan dan kemudian juga ada contoh burung-burung yang dikirim yang terbang di udara diturunkan ke permukaan bumi untuk Bani Israel. Oke ya, mudah-mudahan semakin jelas dan ini memberikan penegasan atas kajian yang sebelumnya bahwa yang dimaksud taman yang indah surga itu ternyata bukan di langit melainkan ada di permukaan bumi. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.